Ini adalah cerita tentang gadis desa yang selalu dihina setelah menemukan burung elang emas ini menjadi kaya raya. Di sebuah desa kecil yang terpencil di lereng perbukitan, bernama Tegal Rejo, hiduplah seorang gadis bernama Sinta. Ia baru berusia 17 tahun, namun hidup telah mengajarkannya arti kesabaran yang tidak dimengerti oleh orang-orang seusianya. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar naik, Sinta sudah berjalan di jalanan berbatu dengan keranjang anyaman bambu di punggungnya. Rambutnya panjang dan kusut, kulitnya legam terbakar matahari, dan pakaiannya lusuh penuh tambalan. Tapi di balik penampilannya yang sederhana itu, ada mata yang teduh dan hati yang lembut seperti air embun di ujung daun. Sinta tinggal bersama ibunya, Makrini, di sebuah gubuk bambu di tepi sawah. Rumah mereka hanya berdinding gedek dan beratap daun rumbia yang bocor di sana-sini. Jika hujan datang, mereka harus menadah air dengan baskom karatan agar tidak kebasahan. Sejak ayahnya meninggal karena sakit keras, Sintalah yang menanggung seluruh beban hidup keluarga kecil itu. Setiap hari ia mengumpulkan rumput untuk pakan ternak milik orang kaya desa, menanam padi milik orang lain, atau membantu di pasar dengan upah beberapa keping uang receh. Semua hasil kerjanya ia kumpulkan untuk membeli obat bagi ibunya yang mengidap batuk menahun. Namun kerja keras dan ketulusan hatinya tidak membuat orang-orang bersimpati. Sebaliknya, hampir semua warga desa merendahkannya. "Lihat, itu Sinta si pengemis sawah," bisik seorang ibu sambil menutup hidungnya. "Gadis itu pasti bawa sial. Setiap orang yang dekat dengannya selalu jatuh miskin," kata yang lain. Anak-anak sebayanya sering mengejeknya di jalan. Si Sinta gembel datang," seru mereka sambil tertawa dan menirukan gaya jalannya yang memanggul rumput. Kadang ada yang melempar kerikil kecil ke arahnya. Sinta hanya menunduk, menahan air mata. Ia tidak marah, tidak membalas, hanya berdoa dalam hati agar Tuhan menguatkannya. Sore itu, selepas bekerja di sawah milik Pak Karta, kepala desa, Sinta pulang dengan tubuh lelah dan kaki berdebu. Di tangannya hanya ada beberapa lembar uang lusuh, cukup untuk membeli sedikit beras dan garam. Ia tahu ibunya pasti menunggunya di rumah. Begitu sampai di gubuk, ia langsung terduduk di lantai tanah. Makrini terbatuk keras di tikar pandan yang sudah usang. "Mak, ini ada uang. Besok kita beli obat di warung Buminah, ya?" ucap Sinta lembut sambil mengelus rambut ibunya yang sudah memutih. Makrini tersenyum lemah. "Anakku, jangan terlalu capek. Ibu tak apa, asal kamu sehat. Tapi kalau Mak sakit terus, siapa yang akan jagain Sinta?" jawab gadis itu pelan, suaranya bergetar. Malam itu mereka makan nasi dengan garam dan air rebusan singkong. Di luar, suara jangkrik bersahut-sahutan, sementara angin meniup dinding bambu hingga berderak pelan. Sinta menatap bintang-bintang yang bersinar redup dari celah atap, lalu berbisik lirih. "Ya Tuhan, aku tidak meminta kaya. Aku hanya ingin ibuku sembuh, dan orang-orang berhenti menghina kami." Keesokan paginya, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut turun menutupi hamparan sawah yang luas. Sinta memanggul keranjang dan berjalan ke arah bukit di belakang desa untuk mencari rumput yang lebih segar. Ia berjalan menembus semak, melewati sungai kecil dengan air sejernih kaca, lalu menaiki jalan tanah yang menanjak. Namun di tengah keheningan pagi itu, terdengar suara melengking tajam dari arah atas bukit. Suara itu bukan seperti ayam hutan atau burung biasa, melainkan seperti jeritan yang penuh kesakitan. Sinta berhenti dan menajamkan pendengaran. Suara itu terdengar lagi, diiringi bunyi benda logam yang beradu. Dengan hati-hati,
Ia mengikuti suara itu hingga tiba di sebuah pohon besar yang tumbuh di tepi tebing. Di sana, matanya membelalak kaget. Seekor elang raksasa sedang berjuang melepaskan diri dari jerat kawat pemburu. Sayapnya besar dan berkilau keemasan ketika terkena cahaya matahari pagi. Bulu-bulunya tampak seperti benang emas yang hidup, dan matanya memancarkan cahaya lembut tapi penuh penderitaan. "Ya Allah," bisik Sinta pelan. "Burung apa ini?" Ia mendekat pelan-pelan. Elang itu berusaha mengepakkan sayapnya, tapi malah membuat darah mengalir dari luka di kakinya. Nafasnya tersengal, tapi ia tetap menatap Sinta seolah memohon pertolongan. Sinta menggigit bibir. Ia tahu, satu langkah salah bisa membuat burung itu menyerang. Tapi melihat penderitaan di mata makhluk itu, rasa takutnya perlahan lenyap. Ia meraih sabit di pinggangnya dan mulai memotong jaring kawat dengan hati-hati. "Aku tidak akan menyakitimu. Tenanglah," bisiknya lembut. Butuh waktu lama hingga jerat itu terlepas seluruhnya. Begitu bebas, elang itu terkulai lemah di tanah. Sinta segera membungkusnya dengan kain lusuh dan membawanya turun dari bukit. Tubuhnya gemetar karena berat dan takut, tapi langkahnya mantap. Sampai di rumah, Makrini terkejut melihat anaknya datang dengan seekor burung besar di pelukannya. "Ya ampun, Sinta. Dari mana kamu bawa makhluk sebesar itu?" "Dia terluka, Mak. Sayapnya terjerat. Aku nggak tega ninggalin di sana," jawabnya. Ibunya menggeleng pelan. "Nak, kamu tahu nggak, elang itu bisa berbahaya kalau sembuh. Bisa mencakar orang." Sinta hanya tersenyum kecil. "Kalau kita tolong makhluk yang kesakitan, Tuhan pasti lindungi kita, Mak." Malam itu, Sinta membersihkan luka elang itu dengan air hangat dan daun sirih yang ia tumbuk. Ia mengikat sayap burung itu dengan kain, lalu menaruhnya di sudut ruangan dekat tungku agar tetap hangat. Ia sendiri tak makan malam karena beras sudah habis. Sebelum tidur, ia menatap elang itu yang sudah terlelap dengan sayap terentang sebagian. "Kau pasti elang dari gunung tinggi, ya?" bisiknya lembut. "Besok kalau sembuh, aku akan lepaskan. Aku cuma ingin kau hidup lagi." Sinta kemudian berbaring di samping ibunya, memeluk tubuh lemah itu, sementara angin malam masuk dari celah dinding bambu. Hatinya damai, meski perutnya lapar. Namun menjelang tengah malam, di saat semua terlelap, sebuah suara lembut menggema di dalam ruangan. "Terima kasih, Sinta." Sinta terbangun kaget. Ia menoleh ke arah elang yang kini menatapnya dengan mata menyala keemasan. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. "Aku berhutang budi padamu, wahai anak yang berhati suci." Sinta terpaku, tidak tahu apakah ia sedang bermimpi atau terjaga. Dadanya berdebar. Elang itu bicara, tapi mulutnya tak bergerak, suaranya seolah datang langsung ke dalam pikirannya. "Tidurlah sekarang, esok takdirmu akan berubah." Cahaya lembut keluar dari tubuh elang itu, menyelimuti gubuk bambu dengan warna keemasan. Angin yang semula dingin mendadak terasa hangat dan menenangkan. Sinta tak sempat berkata apa-apa. Matanya perlahan tertutup, dan malam itu ia tidur dengan perasaan yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Rasa tenang yang dalam, seolah seluruh penderitaannya akan segera berakhir. Cahaya mentari menyelinap lembut di antara celah dinding bambu. Udara pagi di desa Tegalrejo terasa lembab dan segar, dihiasi embun yang masih menggantung di ujung daun padi. Suara ayam berkokok bersahutan, sementara dari dapur, Sinta menyalakan api kecil di tungku tanah liat. Namun pagi itu terasa berbeda. Ada semacam getaran halus yang menari di udara,
seperti bisikan yang tak terdengar tapi bisa dirasakan di dada. Sinta menoleh ke sudut ruangan tempat elang besar itu terbaring. Tubuhnya kini tampak lebih tenang. Bulu-bulu keemasannya berkilau terkena sinar matahari pagi yang menembus celah-celah dinding. Di bawah kepalanya, tikar daun pisang yang semalam ia letakkan tampak sudah kering, seolah kehangatan alami melingkupi tubuh burung itu. Sinta mendekat perlahan. "Pagi, elang," bisiknya lembut, seolah berbicara pada teman lama. "Kau masih sakit? Aku akan carikan daun untuk obatmu." Burung itu membuka mata perlahan. Sorotnya tajam, tapi tidak lagi garang. Sinta bisa merasakan keteduhan di balik tatapan itu, sesuatu yang anehnya membuat hatinya bergetar. Ia lalu keluar rumah, mengambil beberapa daun sirih, daun pegagan, dan sedikit air dari sumur. Saat kembali, ibunya yang duduk di tikar memandang heran. "Sinta, apa kamu yakin burung itu tidak berbahaya?" tanya Makrini lirih. Sinta tersenyum kecil. "Entah kenapa, Mak, aku merasa dia tidak akan menyakiti kita." Ia mengoleskan ramuan daun tumbuk ke luka di sayap elang itu dengan hati-hati. Burung itu hanya menatapnya, tidak berontak, seolah tahu bahwa gadis miskin ini sedang berusaha menolongnya. Saat Sinta menyentuh luka itu, bulu elang terasa hangat, bukan hangat biasa, tapi seperti menyimpan energi hidup yang lembut. "Begini saja, elang," ucapnya sambil menghela napas, "sembuhlah cepat, ya. Kalau kau sudah bisa terbang, aku akan lepaskanmu. Dunia ini luas, tidak adil kalau kau terus terkurung di gubuk kecil seperti ini." Burung itu berkedi pelan, lalu menutup matanya kembali. Sinta menghela napas lega dan beranjak keluar. Hari itu ia tetap harus bekerja di sawah, sementara ibunya menjaga rumah dan burung itu. Menjelang sore, Sinta pulang dengan tubuh lelah. Baju dan kakinya penuh lumpur, tapi wajahnya tetap cerah. Ia membawa sedikit hasil panen dari pemilik sawah, seikat bayam dan beberapa ubi kecil. "Mak, aku bawa makan malam," ucapnya ceria. Namun ibunya tampak gelisah. "Nak, aneh sekali. Burung itu tadi siang bersinar," katanya pelan. Sinta berhenti menaruh ubi, menatap ibunya dengan bingung. "Bersinar? Maksud Mak?" "Ya. Saat kamu pergi, tiba-tiba bulunya memancarkan cahaya keemasan. Rumah ini jadi terang seolah kena sinar matahari. Tapi cuma sebentar lalu padam." Sinta menelan ludah. Hatinya berdebar. Ia menatap elang itu yang kini sudah terjaga, berdiri dengan sayap agak terbuka. Tubuhnya tampak kokoh, dan di ujung bulunya ada kilau halus seperti serpihan emas halus yang memantul. Malam turun perlahan. Angin dari sawah membawa aroma tanah basah. Sinta duduk di dekat tungku, membakar ubi sambil menatap api yang berpendar merah. Di belakangnya, elang itu bergerak pelan. Sayapnya mengepak pelan-pelan, mengeluarkan desau lembut. Tiba-tiba, suara itu datang lagi, bukan suara burung, melainkan suara manusia, berat namun lembut, seolah berbicara dari dalam pikirannya. "Sinta." Gadis itu terlonjak, tapi tidak berteriak. Ia menatap elang itu dengan mata membesar. "Jangan takut," kata suara itu lagi. "Aku yang kau tolong kemarin bukan elang biasa. Aku adalah penjaga harta purbakala, kutukanku membuatku menjadi burung ini selama ratusan tahun." Sinta menggigil. Ia menatap makhluk itu tanpa percaya. "Aku dikutuk karena manusia yang tamak. Dahulu, aku adalah pelindung harta kerajaan tua di gunung seberang. Tapi para pemburu serakah ingin memilikinya,
hingga akhirnya aku dihukum menjadi elang emas, terikat pada dunia manusia sampai ada yang menolongku tanpa pamrih. Elang itu berhenti sejenak, lalu menatap Sinta dalam-dalam. Kau, gadis miskin yang berhati suci, telah melepaskan jerat kutukanku. Mulai malam ini, hidupmu tidak akan sama lagi. Sinta tak mampu berkata apa-apa. Dadanya sesak antara takut dan takjub. Aku cuma ingin menolongmu. Aku tak butuh balasan apapun. Itulah sebabnya kau pantas mendapatkannya, jawab sang elang. Cahaya itu kemudian memudar perlahan. Elang itu tampak lelah, lalu menutup matanya. Sinta mendekat dan menatap bulu-bulunya yang kini tampak tenang tanpa kilau berlebihan. Ia lalu memungut butiran itu dengan tangan gemetar. Emas. Butiran emas sungguhan. Ia menggenggamnya, menatap ibunya yang kini menangis tanpa suara. Mak, ini emas sungguhan. Makrini memeluk anaknya dengan mata berkaca-kaca. Ya Tuhan, apa yang sebenarnya terjadi? Keesokan harinya, Sinta pergi ke pasar dan diam-diam mencoba menukar satu butir emas kecil itu di toko perhiasan milik Pak Maman, saudagar yang terkenal pelit namun jujur. Begitu melihat butiran itu, mata Pak Maman membesar. Ia menggigitnya, lalu menimbang dengan timbangan kecil dari kuningan. Ini emas murni. Dari mana kau dapat, Sinta? Sinta gugup. Dari sawah belakang, Pak. Aku nemu di tanah. Pak Maman menatapnya curiga, tapi akhirnya mengangguk. Baiklah, aku beli. Ini uangnya. Ia menyerahkan beberapa keping perak, jumlah yang cukup besar bagi Sinta. Sinta berterima kasih, lalu pulang dengan hati bergetar. Ia membeli beras, sedikit gula, dan obat batuk untuk ibunya. Saat memasak sore itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, aroma nasi yang mengepul memenuhi gubuk bambu mereka. Ibunya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Anakku, Tuhan telah mendengar doamu. Sinta tersenyum, tapi di balik senyumnya ada rasa cemas. Ia tahu keajaiban seperti ini tidak datang tanpa alasan. Ia teringat pesan elang itu, gunakan dengan bijak, jangan serakah. Malam itu, saat bulan purnama menggantung di langit, Sinta duduk di depan gubuknya, menatap sawah yang diselimuti cahaya perak. Di langit, sesosok bayangan besar melintas. Seekor elang emas mengepakkan sayapnya, menatapnya dari kejauhan. Sinta menunduk dan berbisik lirih. Terima kasih, elang, entah siapapun kau sebenarnya, aku tak akan menyanyiakan kebaikan ini. Di kejauhan, elang itu berputar sekali di udara, lalu menghilang di balik awan bercahaya. Dan di hati Sinta, mulai tumbuh keyakinan yang kuat bahwa hidupnya yang dulu penuh hinaan dan air mata, kini perlahan memasuki takdir baru yang tak pernah ia bayangkan. Hari-hari berikutnya berjalan pelan, tapi di balik kesederhanaan itu, sesuatu yang ajaib mulai tumbuh di kehidupan Sinta dan ibunya. Sejak malam ketika elang emas berbicara dan meninggalkan butiran emas kecil di lantai gubuk, kehidupan mereka perlahan berubah arah, seolah roda nasib yang lama berputar di bawah kini mulai naik ke atas. Pagi itu, sinar matahari menyelinap lembut di antara sela-sela daun pisang di belakang rumah. Sinta terbangun lebih awal dari biasanya. Ia membuka mata, menarik napas panjang, dan mendapati ibunya tersenyum dalam tidur. Wajah Makrini tampak lebih segar, tidak sepucat biasanya. Batuknya pun sudah jarang terdengar. Sinta memandangi ibunya lama sekali, lalu menatap ke sudut ruangan tempat elang emas itu biasa beristirahat. Namun pagi itu, elang itu tidak terlihat. Hanya ada beberapa bulu keemasan yang tertinggal di lantai.
Bulu itu berkilau lembut saat terkena cahaya pagi, seperti potongan sinar matahari yang membeku. Sinta mengambil salah satu bulu itu dengan hati-hati. "Pergilah, kau pasti sudah bebas sekarang," bisiknya. "Terima kasih untuk semuanya." Ia menyimpan bulu itu di dalam lipatan kainnya sebagai tanda terima kasih dan kenangan. Siang harinya, Sinta memutuskan pergi ke pasar lagi. Ia membawa satu butir emas kecil yang masih tersisa. Kali ini, ia tidak berniat menjual semua, hanya cukup untuk membeli kebutuhan hidup selama beberapa hari. Ia tahu, kalau orang-orang desa tahu ia memiliki emas, masalah besar bisa datang. Tapi meskipun ia berhati-hati, desas-desus tetap menyebar lebih cepat daripada angin. Anak-anak yang melihatnya membeli beras, minyak, dan kain baru segera berlari sambil berteriak ke arah warga lain. Sinta sekarang kaya. Dia beli macam-macam di pasar. Ah, masa? Gadis miskin itu? Iya. Katanya dia nemu harta di sawah. Gosip pun menyebar dari warung ke sawah, dari dapur ke balai desa. Orang-orang mulai berspekulasi. Ada yang bilang Sinta menemukan harta karun peninggalan orang Belanda, ada pula yang bilang ia mendapat pesugihan dari makhluk halus di gunung. Beberapa ibu bahkan melarang anak-anak mereka bermain ke dekat rumah Sinta. "Jangan mendekat ke sana, nak. Rumahnya angker. Konon malam-malam ada cahaya emas dari atapnya," kata seorang ibu berbisik. Padahal cahaya yang mereka lihat adalah sinar lembut dari elang emas malam itu, cahaya keberkahan, bukan kutukan. Di sisi lain, Sinta tidak memedulikan gosip itu. Ia hanya ingin hidup tenang. Ia memperbaiki atap rumah, menambal dinding bambu, dan membeli obat yang lebih baik untuk ibunya. Kadang ia juga membeli sedikit daging ayam untuk dimasak bersama nasi putih hangat, makanan yang sudah lama tak mereka rasakan. Namun kebahagiaan kecil itu segera disertai ujian besar. Suatu pagi, ketika Sinta sedang menyapu halaman, Bu Partini, tetangga sebelah yang terkenal suka bergosip, datang dengan wajah mencibir. "Wah, sekarang rumahmu bagus juga ya, Enduk. Dindingnya baru, atapnya juga. Dari mana uangnya?" "Hah?" tanyanya dengan nada tajam. Sinta tersenyum sopan. "Sedikit rezeki, Bu. Mungkin karena saya kerja lebih rajin dari biasanya." Bu Partini melipat tangan di dada, menatap sinis. "Ah, jangan bohong. Aku dengar kamu bawa pulang burung besar dari hutan. Itu burung jadi-jadian, ya? Kamu pelihara jin?" Wajah Sinta memucat. "Jangan berkata begitu, Bu. Saya tidak pelihara apa-apa. Saya hanya menolong hewan yang terluka." "Hah? Menolong," katanya. "Tapi lihat hasilnya. Kau tiba-tiba punya uang. Jangan-jangan kau pakai ilmu hitam." Nada tuduhan itu menusuk seperti pisau di dada Sinta. Ia menunduk, mencoba menahan air mata. Tapi Bu Partini malah tertawa dan pergi sambil menggumam. "Dasar anak miskin mau cepat kaya. Pasti ada yang gak beres." Sore itu, Sinta duduk termenung di depan rumah. Hatinya gundah. Ia memegang bulu emas yang ia simpan di kain lusuhnya, menatap kilau lembutnya. "Kenapa semua orang malah membenciku, Elang?" gumamnya lirih. "Aku tidak minta jadi kaya. Aku hanya ingin ibuku sehat dan hidup tenang." Angin berembus pelan, dan di kejauhan, seolah menjawab, terdengar suara elang menggema dari langit. "Sabar, Sinta. Cahaya tidak akan diterima oleh hati yang tertutup oleh iri." Sinta menatap ke langit,
menahan air mata yang menetes di pipinya. Ia tidak tahu apakah suara itu nyata atau hanya angin sore yang berhembus. Tapi hatinya merasa sedikit lebih ringan. Beberapa hari kemudian, Sinta memutuskan untuk menggunakan sebagian uangnya untuk menolong orang lain. Ia membeli beras dan membagikannya diam-diam kepada keluarga miskin di ujung desa. Ia tidak ingin orang tahu, jadi setiap malam, ia menaruh karung kecil berisi beras di depan pintu rumah mereka dan pergi sebelum fajar. Tapi bukannya pujian, fitnah justru semakin deras. Ada yang menuduhnya sengaja memamerkan kekayaan, ada pula yang menyebar rumor bahwa beras pemberian Sinta bisa membawa sial. Kalau makan beras dari dia, nanti rumahmu didatangi jin, kata seorang ibu dengan mata melebar ketakutan. Dan fitnah itu sampai juga ke telinga kepala desa, Pak Karta, yang terkenal licik dan tamak. Ia mulai tertarik pada kisah tentang burung emas yang katanya bisa menghasilkan harta. Namun di balik semua itu, Tuhan masih menjaga hati Sinta agar tetap bersih. Malam-malamnya diisi dengan doa. Ia sujud lama sekali di tikar pandan, memohon agar diberi kekuatan menghadapi kebencian orang-orang. Ya Allah, bisiknya pelan di bawah cahaya lampu minyak yang redup, aku tidak ingin kaya, aku tidak ingin dihormati. Aku hanya ingin damai, dan agar mereka berhenti mencurigai aku. Saat ia menutup mata, angin lembut masuk lewat jendela bambu, membawa aroma bunga liar dari bukit. Dan di langit, sepasang cahaya keemasan melintas cepat, elang emas itu terbang memutari rumahnya, menjaga dalam diam. Keesokan harinya, keajaiban kecil kembali terjadi. Ketika Sinta memberi makan ayam-ayam liar di halaman, ia menemukan sesuatu berkilau di tanah dekat kandang bambu. 3 butir emas kecil, sama seperti sebelumnya. Sinta mematung. Ia teringat pesan elang, gunakan untuk kebaikan, bukan keserakahan. Dengan hati-hati, ia memungut butiran itu dan menggenggamnya erat. Ia tahu, ini bukan sekadar harta, tapi ujian. Sore harinya, ia membawa 1 butir ke pasar lagi. Uang hasil penjualan itu ia gunakan untuk membeli beberapa buku dan alat tulis. Ia ingin anak-anak miskin di desa bisa belajar membaca di rumahnya. Dan begitulah, setiap sore, beberapa anak datang duduk di depan rumahnya, belajar mengeja huruf dengan bimbingan Sinta. Suara tawa kecil mereka menggema di halaman bambu. Namun di balik tawa itu, beberapa pasang mata iri mulai mengintai dari balik pagar sawah. Mereka berbisik pelan, menyusun rencana, dan fitnah yang lebih besar pun mulai dirancang. Sinta tidak tahu bahwa kebaikan hatinya justru akan menjadi sumber ujian berikutnya. Ia hanya tahu satu hal, selama masih punya keyakinan dan doa, tidak ada yang bisa benar-benar menjatuhkannya. Dan di langit senja yang memerah, seekor elang emas melintas di atas rumahnya, menebarkan kilau cahaya yang samar, pertanda bahwa badai besar sedang mendekat. Sore itu, langit di atas desa Waringin berwarna merah menyala, seperti bara api yang merambat perlahan di ufuk barat. Angin berhembus lembut, membawa suara desir dedaunan dan samar-samar bisikan manusia. Namun di antara desir angin itu, ada sesuatu yang lain, bisikan iri dan kebencian yang mulai menjalar di hati para penduduk desa. Sejak Sinta mengajar anak-anak di rumahnya, sebagian warga mulai merasa terusik. Bagi mereka, gadis miskin yang dulu hidupnya memprihatinkan itu kini tampak terlalu berbeda. Rumahnya lebih rapi, bajunya bersih, dan senyumnya tak lagi muram. Padahal mereka semua tahu, hanya dalam waktu singkat, semuanya berubah. Di warung Bu Partini, obrolan sore itu terdengar panas. "Percaya tidak percaya," kata Bu Partini sambil menepuk paha. "Aku dengar sendiri dari anakku, katanya waktu malam-malam lewat rumah Sinta,
ada cahaya emas keluar dari jendela. Itu pasti bukan cahaya biasa. Ah, mungkin lampu minyaknya saja yang besar, jawab seorang ibu muda. Lampu minyak dari mana bisa berwarna emas, Mbak Warti? Aku sudah tua, tapi belum pernah lihat lampu seperti itu. Pasti ada makhluk halus yang datang. Makhluk halus, seru yang lain, pura-pura terkejut. Astagfirullah, jangan-jangan benar dia pelihara jin. Pantas saja sekarang bisa beli kain batik, bisa buka tempat belajar segala. Obrolan itu terus menggelinding seperti bola salju, makin lama makin besar. Dari pelihara jin, berubah jadi pesugihan di hutan, lalu naik menjadi pengikut setan emas. Tak ada yang berani memeriksa kebenarannya, tapi semua orang senang membicarakannya. Sementara itu, Sinta sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sore itu ia baru saja selesai mengajar anak-anak membaca huruf hijaiyah. Mereka tertawa bahagia saat berhasil melafalkan alif, ba, ta tanpa salah. Sinta menepuk tangan mereka sambil tersenyum. Hari ini kalian hebat sekali, katanya lembut. Besok kita belajar menulis, ya. Anak-anak berlari pulang sambil melambai. Rumah bambu kecil itu kembali sepi, hanya suara jangkrik yang menemani. Sinta menatap matahari yang hampir tenggelam, merasa damai. Ia tidak tahu bahwa di balik semak dekat pagar, dua orang lelaki sedang mengintai. Mereka adalah suruhan Pak Karta, kepala desa yang tamak. Sejak mendengar gosip soal burung emas, ia menjadi curiga, atau tepatnya, serakah. Ia yakin Sinta menyimpan sesuatu yang berharga di rumahnya. Sudah lihat, bisik salah satu lelaki itu. Belum ada tanda-tanda. Tapi aku yakin dia menyembunyikan emas di bawah lantai rumahnya. Kalau begitu malam nanti kita datang lagi. Kepala desa bilang, kalau benar ada emas, kita ambil dan laporkan. Lapor atau ambil dulu? Keduanya tertawa pelan di kegelapan, suara mereka tenggelam oleh nyanyian jangkrik. Malamnya, angin bertiup lebih kencang. Daun-daun pisang menepuk-nepuk atap rumah, menimbulkan suara lembut seperti tepukan tangan. Sinta sedang menyiapkan air hangat untuk ibunya. Makrini tampak lebih sehat, meski tubuhnya masih lemah. Sin, orang-orang di luar kok ramai, ya? Tanya ibunya pelan. Sinta berhenti menyalakan api. Ramai? Aku tidak dengar apa-apa, Bu. Tapi beberapa menit kemudian, suara langkah kaki dan bisikan dari luar benar-benar terdengar. Benar kata Bu Partini, cahaya emas itu keluar dari rumah ini. Jangan-jangan dia sedang bersekutu dengan makhluk halus sekarang. Ayo kita lihat. Sinta menatap ke jendela, dan saat itulah ia melihat, di luar rumah, puluhan warga membawa obor. Wajah mereka gelap oleh amarah dan rasa penasaran. Di antara mereka, Bu Partini berdiri paling depan, diikuti Pak Karta dengan sorban di leher. Apa yang kalian lakukan di sini? Tanya Sinta dari balik pintu, suaranya bergetar. Kami hanya ingin memastikan kebenaran, seru Pak Karta lantang. Desa ini tidak boleh dihuni oleh orang yang bersekutu dengan jin atau pesugihan. Katakan, Sinta, dari mana kau mendapatkan kekayaanmu? Sinta menatap mata mereka satu persatu. Saya tidak bersekutu dengan siapapun. Saya hanya menolong seekor burung elang yang terluka di hutan. Setelah itu, sudah kuduga, potong Bu Partini. Burung itu pasti jelmaan makhluk gaib. Makanya kau jadi kaya mendadak. Sorak-sorai warga pun pecah. Beberapa orang mulai berteriak agar Sinta menunjukkan barang bukti.
Kalau benar kau jujur, tunjukkan emasmu. Buka lantai rumahmu. Biar kepala desa yang periksa. Sinta mundur satu langkah, menatap ibunya yang mulai panik. Bu, mereka menuduhku macam-macam. Makrini memegang tangan anaknya, berbisik, jangan takut, nak. Tuhan tahu yang sebenarnya. Namun warga tidak mau mendengar. Pak Karta melangkah maju, memerintahkan dua lelaki untuk memeriksa dalam rumah. Mereka masuk tanpa izin, membongkar karung, membuka peti, bahkan menginjak tikar tempat Makrini berbaring. Tidak ada apa-apa, Pak, kata salah satu. Pak Karta mengerutkan dahi, tapi matanya menangkap sesuatu di pojok ruangan, kilauan lembut bulu emas milik elang yang Sinta simpan. Nah, ini dia buktinya, seru Pak Karta sambil mengangkat bulu itu tinggi-tinggi. Semua warga bersorak. Astagfirullah. Benar, dia pelihara makhluk gaib. Sinta berlari mendekat, meraih bulu itu. Itu bukan apa-apa. Itu hanya kenangan dari burung yang saya tolong. Tapi tidak ada yang mau mendengarnya. Suara mereka semakin keras, penuh kebencian. Bakar rumahnya. Biar jin itu pergi. Usir mereka dari desa. Jangan sampai penyakitnya menular. Pak Karta berpura-pura menenangkan massa, padahal matanya terus menatap bulu emas itu dengan penuh keserakahan. Tenang, warga. Kita tidak boleh main hakim sendiri, katanya pura-pura bijak. Tapi demi keselamatan desa, mulai malam ini, Sinta dan ibunya harus pergi dari sini. Sinta menatap tak percaya. Pergi? Tapi ini rumah kami. Sudah, Sinta, ujar Pak Karta dingin. Kau bisa tinggal di luar desa kalau memang tidak punya niat buruk. Kami hanya menjaga ketenangan. Malam itu, Sinta dan ibunya diusir dari rumah yang telah mereka tempati sejak kecil. Mereka berjalan menyusuri jalan tanah dengan hanya membawa pakaian di gendongan dan satu karung kecil berisi beras. Di belakang, warga menatap mereka dari jauh, sebagian dengan rasa bersalah, tapi lebih banyak yang puas karena keadilan telah ditegakkan. Di tengah perjalanan, Sinta berhenti sejenak, menatap rumahnya yang kini redup dalam cahaya obor yang padam. Air mata menetes di pipinya. Kenapa manusia begitu mudah membenci? Gumamnya. Dari atas langit malam yang pekat, seekor elang emas muncul perlahan, terbang melingkari mereka berdua. Sayapnya berkilau lembut di bawah sinar bulan. Suara lirih terdengar, seolah menyentuh hatinya langsung. Jangan bersedih, Sinta. Dari kehinaan akan lahir kemuliaan. Dari fitnah akan lahir kebenaran. Sinta menatap ke langit, menggenggam tangan ibunya erat-erat. Ia tahu, ini belum akhir, ini baru awal dari perjalanan panjang yang akan menguji iman dan hatinya. Langkah mereka terus menjauh ke arah bukit di utara desa, diiringi cahaya lembut dari sayap elang emas yang terbang di atas mereka, menuntun menuju takdir baru. Malam itu, kabut turun perlahan menutupi jalan tanah yang menanjak ke arah bukit. Angin berembus lembab, membawa aroma daun basah dan suara jangkrik yang mengalun dari kejauhan. Sinta berjalan memapah ibunya yang kelelahan. Di tangan kirinya, ia menggenggam karung kecil berisi sedikit beras dan kain lusuh. Sementara di langit, bulan separuh menggantung muram, seperti ikut menyaksikan nasib mereka yang kini tak punya tempat pulang. Setiap langkah terasa berat. Tubuh Sinta gemetar, tapi bukan karena dingin, melainkan karena luka di hati yang belum sempat kering. Kenapa mereka begitu kejam, Bu? Bisiknya. Makrini hanya menggeleng lemah. Mereka tidak tahu, Nak.
Orang yang hatinya dipenuhi iri tak bisa melihat kebenaran, meski terang sekalipun. Sinta menggigit bibir menahan tangis. Ia terus berjalan hingga mereka tiba di sebuah bukit kecil di tepi hutan. Di sana ada gubuk tua tak berpenghuni, dindingnya bolong, atapnya miring. Tapi bagi mereka berdua, itu sudah cukup. Malam itu, di bawah cahaya bulan yang sendu, Sinta dan ibunya mulai hidup di pengasingan. Beberapa hari pertama berjalan sangat berat. Hujan deras turun hampir setiap sore, membuat dinding gubuk yang rapuh bocor di mana-mana. Lantai tanah berubah menjadi lumpur, dan mereka hanya bisa berlindung di pojok ruangan sambil berpelukan. Namun Sinta tidak menyerah. Setiap pagi ia turun ke sungai di kaki bukit untuk mengambil air, mencari daun singkong dan umbi liar. Kadang ia menjala ikan kecil dengan kain tipis yang ia anyam sendiri. Ia selalu berusaha tersenyum di depan ibunya, meski tubuhnya lelah luar biasa. Sabar ya, Bu. Kita pasti bisa lewat masa ini. Tuhan pasti punya rencana, ucapnya setiap kali menyuapi ibunya dengan bubur singkong hangat. Makrini mengangguk, matanya lembut. Kau kuat sekali, Sinta. Ibu bangga padamu. Namun di malam-malam sunyi, saat ibunya tertidur, Sinta sering menatap ke langit dan bertanya dalam hati. Di mana kau, elang emas? Bukankah kau bilang akan menjagaku? Suatu sore, ketika Sinta sedang menimba air di sungai, ia melihat sesuatu yang aneh. Bayangan besar melintas cepat di permukaan air, menimbulkan riak kecil yang berkilau keemasan. Ia menengadah, seekor elang berwarna emas melintas di langit, sayapnya memantulkan cahaya matahari sore. Sinta tertegun. Air matanya menetes tanpa sadar. Ia berlari ke atas bukit, memanggil penuh harap. Elang, kau kembali. Suara angin menjawab dengan desiran lembut, dan dari arah pepohonan, burung itu benar-benar turun perlahan. Ia hinggap di atas batu besar di depan gubuk, memandangi Sinta dengan mata tajam berkilau bagai permata. Elang, aku sangat merindukanmu, kata Sinta pelan. Semuanya hancur. Mereka mengusirku, menuduhku penyihir. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Burung itu menundukkan kepala, lalu suaranya bergema lembut, bukan seperti suara hewan, melainkan seperti bisikan manusia yang dalam dan penuh wibawa. Jangan bersedih, Sinta. Setiap kezaliman akan menemukan balasannya. Kau telah difitnah, tapi kesabaranmu akan menjadi cahaya. Sinta terisak. Tapi aku lemah, elang. Aku hanya gadis biasa. Tidak, kau kuat karena hatimu bersih. Kau menolongku saat aku terluka, tanpa mengharapkan apapun. Kini, saatnya aku menolongmu. Sayap elang itu terbentang lebar, lalu seberkas cahaya emas turun, menerangi seluruh gubuk. Sinta menutup mata karena silau. Saat ia membukanya kembali, ia melihat sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Gubuk tua itu kini berubah menjadi rumah kayu sederhana tapi kokoh. Atapnya terbuat dari ijuk baru, dindingnya dari kayu jati halus. Di dalamnya, ada tikar bersih, tungku batu, dan gentong air yang penuh. Sinta tertegun. Apakah ini nyata? Nyata, jawab sang elang. Namun ingat, ini bukan untuk bermegah, tapi untuk bertahan hidup. Jangan biarkan kekayaan mengubah hatimu. Sinta mengangguk, menahan haru. Aku berjanji. Sejak hari itu, hidup mereka perlahan membaik. Sinta mulai menanam sayur-sayuran di ladang kecil belakang rumah. Air yang mengalir dari sumber di bukit selalu jernih dan segar,
tak pernah kering meski kemarau datang. Setiap pagi, elang emas itu terbang berputar di atas rumah mereka, seolah memastikan semuanya baik-baik saja. Beberapa kali, ia membawa batu kecil berwarna emas dan menaruhnya di depan pintu. Tapi Sinta tidak pernah menjual semuanya. Ia hanya menukar sebagian dengan kebutuhan pokok di desa lain yang jauh, agar warga desa Waringin tidak tahu bahwa ia masih hidup, apalagi kaya. Namun satu hal yang tidak bisa ia sembunyikan adalah aura ketenangan yang kini memancar dari wajahnya. Setiap kali menatap pantulan dirinya di sungai, ia melihat bukan lagi gadis yang sedih dan tertindas, tapi sosok yang kuat, yang hatinya ditempa oleh luka. Beberapa bulan kemudian, kabar aneh mulai terdengar dari desa. Tanaman warga gagal panen, air sumur mulai kering, dan banyak hewan ternak mati mendadak. Warga menjadi panik. Sebagian dari mereka mulai berkata bahwa semua itu terjadi karena mereka telah mengusir Sinta, gadis yang sebenarnya membawa berkah. Bu Partini yang dulu paling nyaring menuduh, kini paling takut. Jangan-jangan Tuhan murka karena kita berbuat zalim, katanya gemetar di depan Pak Karta. Tapi kepala desa itu malah tersenyum sinis. Omong kosong. Semua ini cuma kebetulan. Lagi pula gadis itu sudah tidak ada. Kalau dia masih hidup, pasti sudah datang membalas dendam. Namun malam itu, ketika Pak Karta tertidur, elang emas muncul di atas atap rumahnya. Sayapnya terbentang, mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Angin berputar kencang, dan genteng rumah itu berjatuhan satu persatu. Pak Karta terbangun, ketakutan. Dari langit terdengar suara bergema. Kezalimanmu akan membusuk dalam hatimu sendiri. Sejak malam itu, Pak Karta jatuh sakit tanpa sebab. Tubuhnya kurus, matanya cekung, dan ia sering menjerit ketakutan saat melihat bayangan emas di langit. Sementara itu, di bukit, Sinta terus merawat ibunya dengan penuh kasih. Ia tidak tahu bahwa doa-doanya diam-diam telah dikabulkan. Makrini kini benar-benar sembuh. Wajahnya berseri, tubuhnya kuat. Ia sering menatap anaknya sambil tersenyum. Ternyata benar, Nak. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sinta menggenggam tangan ibunya erat. Semua karena pertolongannya, Bu, dan karena burung itu. Suatu malam, elang emas itu datang lagi, kali ini membawa sesuatu yang berbeda, batu permata kecil berwarna biru kehijauan. Ia meletakkannya di tangan Sinta dan berkata, "Ini tanda pengingat, Sinta. Suatu hari nanti, dunia akan mengenal kebaikanmu. Tapi sebelum itu, kau akan diuji lagi. Jangan takut, aku selalu ada." Sinta menatap mata elang itu, merasakan kedamaian luar biasa. Kalau begitu, biarkan aku tetap sederhana, tapi berarti bagi orang lain. Itulah alasan aku memilihmu, jawab sang elang sebelum terbang kembali menembus awan malam. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Dari gadis yang diusir dan dihina, kini Sinta tumbuh menjadi sosok yang disegani di desa-desa sekitar bukit. Ia dikenal sebagai gadis emas dari Bukit Sunyi yang membantu orang-orang tanpa pamrih. Banyak orang sakit datang padanya, dan dengan air dari sumber bukit yang diberkahi elang, mereka sembuh. Namun Sinta tidak pernah membanggakan diri. Ia tahu, setiap berkah adalah titipan, dan setiap titipan bisa diambil kapan saja. Yang ia tidak tahu, fitnah baru sedang menunggu di kaki bukit, disusun oleh orang-orang yang dulu menyesal tapi kini kembali tergoda oleh keserakahan. Dan dari kejauhan, di atas langit sore yang berwarna jingga, elang emas kembali terbang rendah, menatap ke arah desa Waringin dengan mata berkilau tajam. Pertanda bahwa badai berikutnya akan segera datang.
Musim kemarau datang panjang tahun itu. Tanah di desa Waringin retak seperti kulit ular kering. Daun-daun padi yang dulu hijau kini menguning dan mati sebelum sempat berbulir. Sumur-sumur mulai kering, sungai dangkal, dan para petani memandangi langit dengan mata kosong. Angin yang berhembus membawa debu, bukan kesejukan. Di setiap rumah hanya terdengar keluhan dan isak kecil anak-anak yang kelaparan. Tak seorang pun bisa menyangkal, sejak Sinta diusir, desa itu seperti kehilangan restu langit. Suatu malam, sekelompok warga berkumpul di balai desa. Obor menyala di setiap sudut ruangan, memantulkan wajah-wajah yang gelisah. Kalau begini terus, kita semua bisa mati kelaparan, kata Pak Karto, petani tua dengan suara serak. Sumurku kering, sawahku retak, dan anakku demam sejak seminggu lalu, sahut yang lain. Mereka semua menatap ke arah Pak Karta, kepala desa yang kini tampak jauh lebih kurus dan lemah dari dulu. Wajahnya pucat, matanya cekung, tapi sorot tamaknya masih belum padam. Ia menatap warga satu persatu lalu berkata dengan nada berat, "Kalian semua tahu, sejak gadis itu pergi, semuanya berubah. Mungkin benar yang kalian katakan dulu salah." Ruangan hening sejenak. Hanya bunyi jangkrik di luar yang memecah keheningan. Bu Partini menunduk, wajahnya pucat. "Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang, Pak?" Pak Karta menarik napas panjang, lalu berucap dengan suara rendah tapi tegas, "Kita harus memanggil Sinta kembali." Beberapa warga menatap kaget. Memanggilnya kembali? Setelah semua yang kita lakukan padanya? Apakah dia masih mau menerima kita? Pak Karta menatap mereka dingin. Kalau dia benar sebaik yang orang katakan, dia pasti akan memaafkan. Lagi pula, kalau benar dia membawa berkah, kita bisa memintanya kembali membantu desa. Nada suaranya terdengar lembut, tapi di balik kata-kata itu tersimpan niat yang lebih gelap, keinginan untuk mendapatkan harta emas dari gadis itu. Keesokan paginya, beberapa warga berangkat menuju bukit. Mereka membawa hasil bumi seadanya, singkong kering, pisang, dan seikat daun sirih, sebagai tanda perdamaian. Tapi sebenarnya, semua itu hanya topeng. Mereka berjalan beriringan, mata mereka menatap ke arah atas bukit di mana kabarnya Sinta kini tinggal. Saat mereka tiba di puncak, pemandangan yang mereka lihat membuat mulut mereka ternganga. Gubuk tua yang dulu mereka kenal kini berubah menjadi rumah kayu kokoh, dikelilingi kebun hijau yang subur. Air jernih mengalir dari mata air di belakang rumah, membuat udara terasa segar. Burung-burung berkicau di pepohonan. Sinta sedang menjemur daun teh di halaman ketika mereka datang. Ia mengenakan kain sederhana berwarna putih dan senyum tenang di wajahnya. Matanya melebar saat melihat orang-orang yang dulu menghina dan mengusirnya kini berdiri di depan pintu. "Bu Partini? Pak Karto? Semua warga, kenapa kalian kesini?" tanyanya pelan, tanpa nada marah. Bu Partini menunduk malu. "Sinta, kami datang untuk meminta maaf. Kami salah. Kami menuduhmu macam-macam dulu. Kami mohon maaf, Nak." Sinta memandang mereka lama, lalu berkata lembut, "Aku sudah lama memaafkan kalian." Mata Bu Partini berkaca-kaca. Tapi di balik barisan warga itu, Pak Karta menatap rumah dan halaman Sinta dengan pandangan tajam penuh hitungan. Ia melangkah mendekat, suaranya dibuat-buat lembut. "Sinta, desa kami sedang kesulitan. Tanaman mati, air kering, banyak orang kelaparan. Kami mendengar kabar bahwa kau tinggal di tempat penuh keberkahan. Maukah kau menolong desa?" Sinta terdiam sejenak.
Ia menatap ke arah ibunya yang berdiri di beranda, lalu memandang warga yang kini terlihat lusuh dan putus asa. Ia tahu, sebagian dari mereka tulus, tapi sebagian lainnya hanya datang karena keserakahan. Namun hatinya terlalu lembut untuk menolak. Tentu saja, katanya akhirnya. Jika ini bisa membantu, aku akan menolong. Hari berikutnya, Sinta turun ke desa dengan membawa kendi air dari mata air bukit. Ia menuangkan air itu ke sumur utama desa sambil berdoa lirih. Beberapa saat kemudian, air jernih mulai muncul dari dasar sumur, deras dan segar, membuat warga bersorak gembira. Air! Airnya kembali! Alhamdulillah! Sejak hari itu, hujan turun perlahan membasahi ladang-ladang yang kering. Daun-daun padi kembali hijau, dan udara terasa sejuk kembali. Semua orang memuji Sinta. Mereka memanggilnya Putri Cahaya, dan banyak yang datang membawa hadiah kecil sebagai tanda terima kasih. Namun tidak semua bersyukur. Di rumah kepala desa, Pak Karta duduk termenung menatap segenggam lumpur dari sawahnya. Ia tahu, keberkahan itu datang karena air dari Sinta. Dan di hatinya, api keserakahan kembali menyala. Kalau airnya saja bisa membawa emas bagi tanah, gumamnya, pasti ada sesuatu yang lebih berharga di bukitnya. Beberapa malam kemudian, Pak Karta diam-diam memanggil 2 orang kepercayaannya, orang yang dulu mengintai rumah Sinta saat ia masih di desa. Kalian tahu rumahnya di mana, kan? Tanyanya pelan. Kami tahu, Pak, jawab salah satu dengan mata berkilat. Baik. Malam ini juga kalian ke sana. Lihat apa yang disembunyikannya. Kalau ada emas, ambil. Kalau ada burung yang aneh itu, tangkap. Mereka berdua mengangguk. Tanpa suara, mereka berangkat malam itu juga, menyusuri jalan tanah menuju bukit di bawah cahaya bulan. Di bukit, Sinta sedang berdoa di depan jendela. Angin malam berembus pelan membawa aroma tanah basah. Ia tidak tahu bahwa bahaya sedang mendekat. Tapi elang emas tahu. Dari langit yang tinggi, ia menatap 2 bayangan hitam yang menyelinap di antara pepohonan. Begitu keduanya mendekat ke halaman, sayap emas membentang di langit, memancarkan cahaya terang seperti matahari siang. Kedua laki itu langsung menjerit ketakutan dan menutup wajah. Apa itu? Apa itu? Suara elang bergema keras di udara. Manusia serakah. Kalian tidak belajar dari kesalahan kalian dulu? Angin berputar kencang, membuat ranting-ranting beterbangan. Kedua laki itu terlempar beberapa meter dan pingsan di tanah. Sinta keluar dari rumah, melihat elang emas terbang rendah. Elang, kenapa kau marah? Tanyanya cemas. Karena keserakahan telah kembali. Mereka tidak puas dengan ampunanmu, Sinta. Mereka ingin harta yang bukan milik mereka. Sinta menunduk sedih. Aku tidak ingin ada yang terluka. Mereka akan belajar dengan cara mereka sendiri, jawab elang itu dengan suara berat. Tapi kau harus bersiap. Kepala desa tidak akan berhenti sampai ia kehilangan segalanya. Burung itu lalu terbang menembus langit, meninggalkan cahaya emas yang berputar-putar di udara, sebelum perlahan menghilang di balik awan. Keesokan harinya, 2 laki itu ditemukan warga di tepi hutan, tubuh mereka penuh lumpur dan luka-luka ringan. Mereka menggigil dan terus berteriak bahwa mereka diserang makhluk bersayap emas. Warga menjadi panik. Ada yang percaya itu peringatan Tuhan, ada pula yang menganggapnya kutukan. Pak Karta mendengar kabar itu, tapi bukannya takut, wajahnya malah semakin keras. Kalau benar makhluk itu ada, katanya dengan nada seram, maka aku akan menaklukkannya.
Aku akan buktikan kalau kekuatan emas itu bisa jadi milikku. Dan di saat yang sama, di puncak bukit, Sinta berdiri di depan rumahnya menatap langit sore. Ia merasakan firasat buruk menyelinap di dadanya. Burung elang emas berputar pelan di langit, menatapnya seolah berkata, "Badai besar sedang mendekat. Bersiaplah, Sinta. Ujian terakhir belum dimulai." Malam itu, langit di atas desa Waringin gelap gulita. Awan tebal menggantung berat seperti ingin menelan bulan. Angin kering bertiup kencang, membuat daun bambu berdesir seperti bisikan arwah. Di rumah kepala desa, lampu minyak bergoyang-goyang diterpa angin, memantulkan bayangan wajah Pak Karta yang muram tapi berapi-api. Ia duduk di kursi kayu besar, menatap dinding rumahnya yang retak. Di tangannya, selembar kain usang digenggam erat. Kain itu ditemukan dari tubuh 2 orang suruhannya yang gagal kembali membawa harta dari bukit. Kain itu milik mereka, penuh tanah dan bau anyir. Tapi yang membuat darahnya mendidih bukan itu, melainkan cerita mereka. Makhluk bersayap emas menyerang kami. Matanya menyala, suaranya seperti petir, Pak Karta. Setiap kali ia teringat kata-kata itu, hatinya seperti disiram bara. Burung emas itu yang membuat Sinta kaya, gumamnya dengan nada geram. Kalau aku bisa menangkapnya, semua keberkahan itu akan jadi milikku. Ia menatap ke arah meja, di mana terdapat segenggam tanah dari sawahnya. Tanah itu gersang, tak bisa ditanami lagi. Air sumurnya pun tiba-tiba kembali kering setelah 2 hari penuh air. Seolah keberkahan yang sempat muncul kini pergi begitu saja. Selama gadis itu menolak menyerahkan sumber kekuatannya, desa ini tidak akan makmur lagi, katanya dengan nada penuh keyakinan yang sesat. Aku harus bertindak. Keesokan harinya, Pak Karta berdiri di balai desa. Warga berkerumun, wajah mereka lelah, pakaian mereka lusuh. Hujan yang sempat turun beberapa hari lalu kini berhenti total, dan panas kembali membakar ladang. Pak Karta menatap mereka dengan pandangan tajam, lalu berkata lantang, "Warga desa Waringin, sudah cukup kita menderita karena 1 orang." Kerumunan hening. Dulu, gadis itu membawa hujan, iya. Tapi lihat sekarang. Airnya hilang, tanah kembali mati. Dia hanya menipu kita. Dia menyimpan kekuatan emas itu untuk dirinya sendiri. Beberapa warga mulai berbisik-bisik. Tapi bukankah Sinta baik hati? Dia memberi air, memberi makanan. Pak Karta menghentakkan tongkatnya keras-keras. Kalau dia benar-benar baik, kenapa air itu berhenti mengalir? Karena dia tamak. Dia ingin kita tunduk padanya. Suasana berubah tegang. Ketakutan, keputusasaan, dan amarah bercampur menjadi satu. Lalu ia melanjutkan dengan suara berapi-api. Jika kita ingin desa ini makmur kembali, kita harus mengambil apa yang jadi hak kita. Kita tangkap elang emas itu dan kembalikan kekuatannya untuk desa. Warga mulai bersorak. Tidak semua memahami kebenaran kata-katanya, tapi mereka haus akan harapan, harapan palsu yang dibungkus janji kesejahteraan. Maka malam itu juga, rencana busuk disusun. Langit malam kembali berawan. Di ujung desa, puluhan warga membawa obor, cangkul, dan senjata seadanya. Di depan barisan mereka berdiri Pak Karta, mengenakan sorban hitam dan membawa tombak besi peninggalan leluhurnya. Mereka berjalan menuju bukit dengan langkah berat, tapi di wajah Pak Karta terselip senyum licik. "Jangan takut," katanya menenangkan warga yang gemetar. "Burung itu hanya hewan. Kalau dia makhluk gaib pun, aku sudah siapkan jimat dan doa."
Ia mengangkat sebuah kalung hitam di lehernya, entah dari mana asalnya. Dengan ini, kita akan menang. Sementara itu di bukit, Sinta sedang menyalakan lentera di beranda rumah. Angin malam bertiup lembut, dan elang emas bertengger di dahan pohon kelapa di halaman depan. Tiba-tiba burung itu menoleh tajam ke arah hutan di bawah sana. Matanya menyala samar. "Mereka datang," katanya dengan suara berat. Sinta menoleh heran. "Siapa?" "Orang-orang desa. Mereka membawa amarah dan api. Kepala desa memimpin mereka." Sinta terdiam, wajahnya pucat. Ia tidak pernah menyangka kebaikan yang ia berikan akan dibalas seperti ini. "Aku tidak ingin melawan," katanya lirih. "Mereka hanya tersesat. Jika mereka menyentuh tanah ini dengan niat jahat, langit sendiri yang akan menilai," balas elang itu tenang. Tak lama kemudian, dari kejauhan, cahaya obor mulai tampak berbaris di lereng bukit. Suara langkah kaki, teriakan, dan dentingan logam terdengar semakin jelas. Sinta berdiri di depan rumahnya, menggenggam dadanya. "Ya Allah, lindungilah mereka dari kebodohan mereka sendiri," bisiknya. Ketika rombongan itu tiba di kaki bukit, Pakarta mengangkat tangannya memberi aba-aba. "Cepat!" Kepung dari 3 arah. Puluhan warga menyebar, ada yang naik lewat jalan setapak, ada pula yang menyusuri hutan bambu. Obor mereka membuat langit bukit terlihat menyala-nyala seperti terbakar. Tiba-tiba, dari atas pohon, suara keras menggema. "Berhenti di situ, manusia!" Semua menengadah, elang emas melayang rendah, sayapnya terbentang luas, memantulkan cahaya seperti bara. Warga menjerit ketakutan. "Itu dia! Elang emasnya! Cepat tangkap! Jangan biarkan kabur!" Beberapa orang melempar batu dan kayu, tapi begitu benda itu menyentuh sayap elang, semuanya memantul seperti mengenai besi. Burung itu berputar sekali di udara, lalu menukik cepat. Hembusan anginnya begitu kuat hingga beberapa obor padam seketika. Sinta berlari ke depan. "Jangan!" teriaknya. "Hentikan ini! Kalian tidak tahu apa yang kalian lakukan." Tapi suaranya tenggelam dalam keributan dan teriakan. Pakarta menatapnya dengan mata membara. "Kau yang menyebabkan semua ini, Sinta. Kau dan burung peliharaanmu itu." Ia mengangkat tombak tinggi-tinggi, lalu melemparkannya dengan sekuat tenaga ke arah elang emas. Tombak itu berputar di udara dan bercahaya emas sebelum berhenti di depan burung itu, menggantung di udara. Semua orang menatap dengan mulut terbuka. Tiba-tiba, langit bergemuruh keras. Petir menyambar puncak bukit, menerangi seluruh langit malam. Elang emas mengepakkan sayapnya, dan gelombang angin besar menghantam seluruh lereng bukit. Obor-obor padam, sebagian warga terlempar, sebagian berlutut menjerit ketakutan. Kalian ingin merebut berkah yang bukan milik kalian. Kalian ingin menghancurkan kebaikan dengan keserakahan. Suara elang menggema, seolah keluar dari langit itu sendiri. Pakarta terhuyung, tapi ia masih mencoba bangkit. Burung terkutuk, bentaknya. "Aku kepala desa di sini. Aku berhak atas semua yang ada di tanah ini." Elang emas menatapnya tajam. "Kau pernah diberi kekuasaan untuk melindungi rakyatmu, tapi kau malah menyesatkan mereka." Sayapnya terentang, memancarkan cahaya emas yang menyilaukan. "Mulai malam ini, kau akan tahu rasanya kehilangan segalanya." Petir kembali menyambar, kali ini menghantam tanah di dekat kaki Pakarta. Ledakannya membuat ia terlempar ke tanah. Warga berhamburan, menjerit ketakutan.
Hujan tiba-tiba turun deras, mengguyur bukit dan desa. Dalam kilatan cahaya, mereka melihat Sinta berdiri tegak di tengah hujan, menangis. "Cukup, jangan sakiti mereka," katanya dengan suara parau. Elang emas terbang berputar di atasnya, lalu turun perlahan, menyentuh bahunya dengan lembut. "Aku tidak akan menyakiti siapapun, tapi keadilan harus ditegakkan." Hujan turun semakin deras. Sungai di kaki bukit meluap, membanjiri sebagian sawah dan rumah di bawah. Namun setelah beberapa jam, badai itu berhenti. Ketika fajar menyingsing, langit bersih. Warga yang sempat pingsan mulai sadar. Mereka melihat Pak Karta terbaring di tanah, tubuhnya kaku tapi hidup, namun matanya kosong. Ia kehilangan suaranya, dan sejak hari itu tak pernah lagi bisa berbicara. Warga memandang Sinta dengan campuran takut dan hormat. Ia hanya menatap mereka dengan tenang. "Aku tidak marah," katanya pelan. "Tapi biarlah kejadian ini jadi pelajaran. Keserakahan hanya membawa kehancuran." Burung elang emas mengepakkan sayapnya sekali, lalu terbang tinggi ke langit, meninggalkan jejak cahaya yang perlahan memudar bersama mentari pagi. Fajar pertama setelah badai itu datang dengan keheningan yang aneh. Kabut tebal masih menggantung di antara pepohonan, menutupi bekas luka yang ditinggalkan malam sebelumnya. Jalan-jalan berlumpur, pepohonan tumbang, dan rumah-rumah sebagian roboh diterpa angin. Namun dari tengah reruntuhan itu, matahari perlahan menembus awan, memantulkan cahaya keemasan di seluruh lembah desa Waringin. Suara ayam berkokok pelan, diikuti kicau burung-burung kecil yang mulai kembali. Seolah alam ini mengatakan, hidup terus berjalan. Di puncak bukit, Sinta berdiri di depan rumahnya, menatap lembah yang kini berubah. Air sungai masih mengalir deras tapi jernih. Asap tipis mengepul dari beberapa rumah di desa, pertanda orang-orang mulai bangun dari keterpurukan. Di sampingnya, elang emas berdiri gagah, bulunya berkilau diterpa cahaya pagi. Namun Sinta tahu, sorot matanya tidak lagi seperti dulu. Ada kedalaman, ada pesan yang belum diucapkan. "Badai sudah berlalu," kata elang itu lembut. Namun badai di hati manusia belum tentu ikut pergi. Sinta menunduk. "Aku tahu. Aku bisa melihat penyesalan mereka, tapi juga rasa takut. Mereka kehilangan pemimpin. Pemimpin sejati bukan dia yang berkuasa, melainkan dia yang bisa menuntun," jawab sang elang. "Kau telah menuntun dengan kasih, bukan amarah. Karena itu, kini giliranmu untuk membawa desa ini menuju terang." Sinta terdiam. Aku tidak tahu bagaimana menjadi pemimpin." "Kau tak perlu tahu. Cukup berjalan dengan hati yang tulus. Alam akan menunjukkan jalan." Burung itu mengepakkan sayapnya pelan, menatap ke arah desa di bawah bukit. Dari kejauhan, tampak beberapa warga berjalan tertatih menuju rumah Sinta. Ada Bu Partini, Pak Karto, dan anak-anak kecil yang membawa bunga liar di tangan. Mereka datang dengan langkah ragu tapi penuh harap. Begitu tiba di halaman, mereka semua berlutut di hadapan Sinta. "Maafkan kami, Nak," ucap Bu Partini dengan suara serak. "Kami sudah buta karena ketamakan. Kami telah menyerang orang yang justru menolong kami." Air mata mengalir di pipinya, dan yang lain pun ikut menangis. Sinta menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak lagi melihat wajah-wajah yang menghina, tapi manusia-manusia yang terluka oleh kesalahan sendiri. "Bangkitlah," katanya lembut. "Aku sudah lama memaafkan. Tak ada yang perlu disesali lagi. Yang penting, kita belajar memperbaiki apa yang rusak."
Bu Partini memegang tangan Sinta erat. Tolonglah kami memulai dari awal. Desa ini hancur. Kami tidak tahu harus bagaimana. Sinta menatap elang emas di sampingnya, lalu berkata, "Kita akan mulai dari air, dari tanah, dari kerja bersama." Hari-hari berikutnya menjadi masa kebangkitan yang luar biasa. Sinta memimpin warga untuk memperbaiki sawah yang rusak. Ia mengajari mereka membuat saluran air dari mata air bukit yang dulu hanya ia gunakan sendiri. Dengan bantuan elang emas, sumber air itu melimpah, mengalir turun seperti bening kaca, menyuburkan ladang-ladang yang sebelumnya gersang. Anak-anak ikut membantu menanam bibit pohon. Para perempuan menanam sayur dan menenun kembali kain. Para lelaki memperbaiki rumah-rumah yang roboh. Tak ada lagi yang bekerja sendiri. Semua bahu-membahu, tertawa dan bernyanyi sambil bekerja. Setiap sore, Sinta berjalan keliling desa, memastikan setiap rumah punya makanan dan air. Ia tak pernah menolak siapapun yang datang meminta bantuan, bahkan mereka yang dulu paling keras menentangnya. Lambat laun, rasa takut dan malu di hati warga berubah menjadi hormat dan kasih. Mereka mulai memanggilnya Ibu Sinta, meski usianya masih muda. Suatu malam, setelah desa mulai tenang dan bintang-bintang kembali memenuhi langit, Sinta duduk di batu besar di tepi bukit. Angin lembut berembus, membawa wangi bunga liar yang tumbuh di sekitar sumber air. Elang emas hinggap di sampingnya, matanya berkilau lembut. "Kau telah melakukan dengan baik, Sinta. Desa ini hidup kembali bukan karena kekuatanku, tapi karena hatimu." Sinta menatapnya penuh haru. "Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan. Tapi, aku tahu kau akan pergi, kan?" Burung itu terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Tugasku di dunia ini hampir selesai. Aku diutus untuk membimbing satu jiwa agar membawa cahaya bagi manusia lainnya. Dan jiwa itu adalah dirimu." Sinta menahan air mata. "Tapi aku belum siap kehilanganmu. Aku tidak tahu bagaimana nanti jika aku sendiri." "Kau tidak sendiri. Selama kau berjalan dengan niat yang suci, alam akan menjagamu. Aku hanya bentuk dari doa yang dulu tak pernah berhenti kau panjatkan." Sinta menunduk. Ia teringat malam-malam panjang ketika ia menangis di gubuk kecil, meminta keadilan dan pertolongan. Ia tidak tahu bahwa doa-doa itu menjelma menjadi makhluk bersayap emas yang kini duduk di sampingnya. "Sebelum aku pergi," lanjut elang itu, "aku ingin memberimu satu amanah." Burung itu mengepakkan sayapnya pelan, dan dari bulu dadanya terjatuh sebutir bulu emas kecil. "Simpan ini di tempat air mengalir dari bukit. Jika suatu hari desa ini kembali dilanda keserakahan atau bencana, bulu ini akan bersinar dan memanggilku kembali." Sinta menggenggam bulu itu erat, matanya bergetar menahan haru. "Aku berjanji akan menjaganya dengan sepenuh hati. Dan satu hal lagi, Sinta," ujar elang itu dengan nada lembut. "Jangan pernah berhenti percaya bahwa kebaikan kecil mampu mengubah dunia." Burung itu kemudian mengepakkan sayapnya lebar-lebar. Angin berputar mengangkat dedaunan, menciptakan pusaran cahaya keemasan di sekitarnya. Sinta menatap ke langit, air matanya jatuh satu persatu. "Elang, terima kasih untuk segalanya. Teruslah menjadi cahaya, putri cahaya." Suara itu menggema lembut. "Karena dari hatimu, dunia menemukan arah." Dan dalam sekejap, elang emas itu lenyap menembus awan, meninggalkan jejak cahaya panjang yang perlahan memudar bersama bintang. Keesokan paginya, Sinta menanam bulu emas itu di dekat mata air bukit.
Ia menutupnya dengan batu halus dan bunga liar. Sejak hari itu, air dari sumber itu tak pernah berhenti mengalir. Airnya jernih, dingin, dan memantulkan cahaya keemasan saat tertimpa sinar matahari. Warga percaya, itu adalah tanda bahwa elang emas masih menjaga mereka dari langit yang jauh. Desa Waringin pun berubah menjadi tempat yang makmur dan damai. Orang-orang dari desa lain datang belajar cara bertani dari Sinta yang kini menjadi panutan. Tidak ada lagi kesombongan, tidak ada lagi iri hati. Semua orang bekerja bersama dengan cinta. Dan setiap sore, ketika matahari tenggelam, seekor elang besar berwarna keemasan sering terlihat melintas tinggi di langit, sayapnya berkilau seperti emas dibakar cahaya senja. Anak-anak kecil berlarian sambil menunjuk ke langit dan berteriak gembira. Itu dia, elang emas pelindung desa. Sinta tersenyum setiap kali mendengar teriakan itu. Ia tahu, meski sang elang sudah tak lagi bersamanya secara wujud, jiwanya tetap tinggal di setiap hati yang belajar dari kasih, bukan dari amarah. Musim panen tiba di desa Waringin. Padi menguning meluas sejauh mata memandang. Air dari sumber bukit mengalir tenang, memberi kehidupan bagi sawah-sawah yang dulu gersang. Udara terasa segar, anak-anak berlari di pematang, dan tawa menggema di setiap sudut desa. Sejak kepergian elang emas, kehidupan berjalan damai, tanpa bencana, tanpa kelaparan. Sinta hidup sederhana, tetap menanam sayur dan membantu warga tanpa memandang siapapun. Namun di balik kedamaian itu, takdir diam-diam menyiapkan ujian baru untuknya. Suatu pagi, dari arah jalan utama desa, terdengar derap roda kereta kuda. Warga berhamburan keluar rumah melihat rombongan orang berpakaian necis datang membawa bendera berwarna biru dan emas. Di depan barisan itu, duduk seorang pria berkumis tipis dengan pakaian jas modern dan topi tinggi, sesuatu yang belum pernah dilihat warga desa sebelumnya. "Siapa itu?" bisik seorang warga. "Orang kota, mungkin," jawab yang lain. Kereta berhenti di depan balai desa. Pria itu turun perlahan, menatap sekeliling dengan pandangan tajam dan senyum licik. Namanya Tuan Surya Wijaya, seorang saudagar besar dari kota pelabuhan. Ia dikenal luas karena kekayaannya yang luar biasa, tapi juga karena kelicikan bisnisnya. Di tangannya, ia memegang selembar peta besar dengan gambar bukit dan sungai yang membelah desa Waringin. Pak Karto, yang kini menjadi kepala desa sementara setelah Pak Karta jatuh sakit, menyambutnya dengan gugup. "Selamat datang di desa kami, Tuan," katanya sopan. Surya tersenyum lebar. "Ah, terima kasih. Aku mendengar banyak tentang desa kalian. Katanya ada sumber air yang tak pernah kering, dan tanah yang menghasilkan panen 2 kali lipat dari desa lain. Luar biasa." Beberapa warga tersenyum bangga, tapi Sinta yang mendengar dari kejauhan merasa hatinya berdebar. Ada nada aneh dalam cara pria itu berbicara, terlalu manis untuk dipercaya. Surya melanjutkan, "Aku datang membawa kabar baik. Aku ingin membeli bukit di sebelah utara desa. Bukit itu tampak kaya mineral. Kalau kalian izinkan, aku akan membangun pabrik air di sana. Airnya akan dikemas dan dijual ke kota besar. Kalian akan mendapat banyak uang." Kata "uang" membuat sebagian warga saling berpandangan. "Pabrik air," bisik mereka pelan. "Kalau benar, desa kita bisa jadi kaya," seru seorang pemuda. Tapi Sinta melangkah maju dari kerumunan. Wajahnya tenang, suaranya lembut tapi tegas. "Bukit itu bukan milik siapapun, Tuan. Itu sumber kehidupan bagi semua. Air dari sana memberi makan tanah, tanaman, dan manusia. Tak boleh dijual."
Surya memandang Sinta dengan mata menyipit. "Ah, jadi kau yang mereka sebut Ibu Sinta? Pemimpin tanpa mahkota dari desa ini?" Sinta menatapnya tanpa gentar. "Aku bukan pemimpin. Aku hanya penjaga amanah." Pria itu tersenyum miring. "Amanah? Amanah tidak bisa memberi kemakmuran abadi, Nona. Tapi uang bisa. Kau tidak tahu berapa besar yang bisa kudapat, maksudku, yang bisa kalian dapat, jika bukit itu kubeli. Aku akan memberi harga tinggi, emas sebanyak yang kau mau." Warga mulai berbisik-bisik lagi. Beberapa terlihat ragu, beberapa lainnya silau oleh tawaran emas. Sinta menatap mereka dan berkata, "Emas tidak bisa menggantikan air. Jika air berhenti mengalir karena tamak manusia, tak ada harta yang bisa menyelamatkan kita." Suasana menjadi tegang. Surya menatapnya dalam-dalam, lalu tertawa pelan. "Kau pintar, tapi terlalu polos untuk dunia ini." Ia lalu menatap warga. "Pikirkan baik-baik. Aku akan menunggu 3 hari. Setelah itu, jika kalian menolak, aku akan mencari jalan lain." Ia menatap Sinta sekali lagi, pandangan tajam, dingin, dan penuh ancaman, sebelum berbalik naik ke keretanya. 3 hari berikutnya, desa menjadi panas oleh perdebatan. Sebagian warga ingin menerima tawaran itu. Uang dari kota bisa digunakan untuk memperbaiki rumah, membangun sekolah, dan membeli peralatan tani. Namun sebagian lain menolak, mengingatkan bahwa bukit itu adalah sumber kehidupan. Di balai desa, pertemuan berlangsung sengit. "Kalau kita tolak, kita tetap hidup miskin," kata salah satu warga muda. "Tapi kalau kita jual bukit, air kita bisa hilang," jawab yang lain. Sinta duduk di tengah ruangan, mendengarkan semua suara dengan sabar. Ia tidak ingin memaksa, hanya ingin mereka mengerti. Akhirnya, ia berdiri dan berkata dengan suara lembut tapi dalam. "Dulu, kita pernah kehilangan segalanya karena tamak. Tuhan memberi kita kesempatan kedua. Jangan kita ulangi kesalahan itu." Kata-kata itu membuat ruangan hening. Banyak yang menunduk, malu mengingat masa lalu mereka. Namun di luar, tanpa sepengetahuan siapapun, Surya Wijaya telah memulai langkah kotor. Ia menyuap beberapa pemuda desa dengan uang logam emas agar membantu menggali di lereng bukit secara diam-diam. "Cukup gali sedikit saja," katanya licik. "Aku hanya ingin tahu seberapa dalam airnya. Kalian akan kubayar mahal." Malam itu, ketika langit diselimuti awan, mereka mulai bekerja diam-diam. Suara sekop dan cangkul bergema di tengah gelap. Air dari mata air mulai mengalir deras, terlalu deras. Tak lama, tanah di lereng bukit berguncang keras. Batu-batu besar berjatuhan. Air meluap deras seperti sungai pecah. Sinta yang sedang berdoa di rumahnya tiba-tiba merasakan tanah bergetar. Ia berlari keluar, menatap ke arah bukit, dan matanya membelalak. "Ya Allah," bisiknya lirih. Dari puncak bukit, air menyembur seperti naga, menghantam tanah di bawahnya, membuat longsoran besar. Rumah-rumah di tepi desa terendam air dan lumpur. Teriakan warga terdengar di mana-mana. Tanpa pikir panjang, Sinta berlari ke arah sumber air. Hujan turun deras, petir menyambar. Ia memanggil nama Tuhan di setiap langkahnya. Begitu sampai di kaki bukit, ia melihat para pemuda berlari panik, dan Surya Wijaya berdiri tak jauh, wajahnya pucat ketakutan. "Apa yang kau lakukan?" teriak Sinta. Surya gemetar. Aku hanya ingin menggali sedikit."
Keserakahanmu membangunkan murka alam. Tiba-tiba, cahaya keemasan memancar dari tanah tempat bulu elang ditanam. Air yang meluap mulai tenang, dan suara lembut bergema di udara. Kau telah melanggar janji, manusia. Tapi cinta akan menenangkan amarah bumi. Cahaya itu membentuk siluet elang emas raksasa di langit malam, sayapnya terbentang melindungi bukit. Warga yang melihat dari kejauhan berlutut, menangis, memohon ampun. Air perlahan surut. Hujan berhenti. Bukit kembali diam. Namun Suryawijaya berlutut di tanah, tubuhnya gemetar hebat. Emas-emas yang dibawanya tiba-tiba meleleh di tangannya, menjadi cairan yang menyala sebelum hilang di tanah. Apa yang terjadi pada aku? Emasku hilang, jeritnya. Sinta menatapnya dingin tapi iba. Emasmu bukan berkah. Itu ujian. Kau datang membawa keserakahan, dan alam menolaknya. Surya terdiam, wajahnya pucat. Ia mencoba berbicara, tapi suaranya lenyap seperti terhisap angin. Ia berlari tunggang-langgang ke arah jalan desa, dan sejak malam itu, tak seorang pun pernah melihatnya lagi. Keesokan paginya, warga berkumpul di bukit. Mereka melihat air mengalir kembali seperti biasa, jernih dan tenang, seolah tidak pernah ada bencana. Di tempat bulu emas tertanam, muncul sebatang bunga berwarna kuning keemasan yang harum. Sinta menatap bunga itu dan tersenyum. Ia tahu, elang emas telah menepati janjinya. Warga menangis, bersujud, dan berjanji di hadapan Sinta bahwa mereka tidak akan pernah lagi menukar kehidupan dengan harta. Sinta hanya berkata lembut, "Bukan uang yang membuat kita kaya, tapi hati yang tahu kapan harus berhenti." Malamnya, angin lembut berembus di puncak bukit. Sinta menatap langit yang dipenuhi bintang, dan di antara cahaya-cahaya itu, ia melihat sekilas bayangan elang emas terbang tinggi, sayapnya berkilau di antara awan. "Terima kasih, aku belajar lagi hari ini," bisiknya. Dan dari kejauhan, suara elang bergema lembut seperti lagu. "Kau telah menjaga amanahmu, Putri Cahaya. Tapi perjalananmu belum selesai." Fajar menyingsing perlahan di atas desa Waringin. Kabut pagi menari-nari di antara pepohonan, dan suara ayam berkokok menandai datangnya hari baru. Udara terasa begitu jernih, seolah alam sedang memulai hidupnya kembali setelah malam panjang penuh ujian. Warga desa mulai keluar dari rumah, menatap bukit utara yang kini tampak lebih hijau dan bercahaya dari sebelumnya. Di puncaknya, air mengalir lembut seperti tirai kristal, memantulkan sinar mentari pagi. Sinta berdiri di tepi sawah, mengenakan kain lusuh dan selendang sederhana. Meskipun kini ia bisa memiliki segalanya, ia memilih tetap hidup seperti dulu, menanam, menimba air, dan menolong siapapun yang membutuhkan. Namun ada sesuatu yang berbeda hari itu. Sejak fajar, angin bertiup dengan suara seperti bisikan, seolah menyebut-nyebut namanya. "Sinta, saatmu hampir tiba." Ia menoleh ke langit, tapi tak melihat siapapun. Hanya awan berwarna keemasan yang perlahan membentuk sayap besar di balik sinar matahari. Beberapa minggu telah berlalu sejak kejadian di bukit. Desa Waringin kini berubah menjadi tempat yang makmur dan damai. Sawah-sawah subur, sungai jernih, dan hasil panen melimpah. Orang-orang dari desa lain datang belajar cara mereka bertani dan mengelola air tanpa merusak alam. Sinta menjadi panutan dan guru kehidupan bagi banyak orang. Namun ia tak pernah menamakan dirinya pemimpin. Ia selalu berkata, "Aku hanya penjaga titipan langit." Anak-anak sering datang ke rumahnya, meminta diceritakan tentang elang emas.
Sinta akan duduk di bawah pohon beringin besar di tepi sungai, menatap wajah-wajah polos itu dan mulai bercerita dengan suara lembut. Elang emas bukan hanya seekor burung, anak-anakku. Ia adalah lambang hati yang suci, hati yang tak ternoda oleh tamak, yang bisa melihat cahaya bahkan di tengah kegelapan. Anak-anak mendengarkan dengan mata berbinar. Namun di dalam hatinya, Sinta tahu, cerita itu sebentar lagi akan menjadi kenangan terakhir yang ia sampaikan sendiri. Suatu malam, saat bulan purnama menggantung di langit dan suara jangkrik mengisi keheningan, Sinta bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat elang emas terbang menembus awan, sayapnya menyala seperti api suci. Dari paruhnya, terdengar suara lembut yang pernah ia dengar dulu di puncak bukit. Putri Cahaya, tugasmu telah selesai. Dunia telah belajar dari hatimu. Kini, saatnya kau kembali ke asalmu, di mana cahaya tak pernah padam. Sinta meneteskan air mata dalam tidur. Ia tahu arti pesan itu, waktunya telah tiba. Ia bangun dengan tenang, menatap luar jendela. Langit tampak memancarkan kilau keemasan meski malam belum berlalu. Ia tersenyum, menghela napas panjang, lalu menulis sesuatu di atas kertas tua. Jika aku tiada, jangan tangisi kepergianku. Tanamlah satu bunga di puncak bukit, dan jagalah air seperti kalian menjaga hati. Ia melipat surat itu dan meletakkannya di atas meja kayu. Keesokan paginya, matahari terbit lebih indah dari biasanya. Burung-burung berkicau ramai, dan embun menetes di setiap helai daun. Namun ketika warga datang mencari Sinta, rumahnya sunyi. Pintu terbuka sedikit, dan di dalamnya hanya ada aroma harum yang tak biasa, wangi seperti madu dan bunga liar. Di atas meja, mereka menemukan surat yang ditulis dengan tinta emas samar, dan di luar rumah, jejak kaki kecil menuju arah bukit. Warga segera berlari mengikuti jejak itu. Mereka memanggil namanya berulang kali, tapi tak ada jawaban. Setibanya di puncak bukit, mereka terpaku. Di sana, tepat di tempat dulu bulu elang ditanam, Sinta berdiri mengenakan pakaian putih sederhana. Rambutnya terurai, diterpa angin yang lembut. Langit di atasnya bersinar keemasan, dan elang emas muncul dari balik awan, lebih besar dan indah dari sebelumnya. Sayapnya membentang hingga menutupi seluruh lembah. Warga berlutut, menangis, menyebut nama Tuhan. Sinta menatap mereka dengan senyum penuh kasih. Jangan takut. Aku tidak pergi jauh. Aku hanya kembali ke tempat di mana semua cahaya berasal. Ia menatap elang itu, menunduk hormat. Terima kasih karena telah mempercayaiku, katanya pelan. Elang itu menundukkan kepala, lalu membuka sayapnya lebar-lebar. Angin berhembus kencang, bunga-bunga di bukit beterbangan seperti hujan cahaya. Sinta melangkah maju, dan tubuhnya perlahan diselimuti kilau emas yang memancar lembut. Dalam sekejap, ia terangkat ke udara, menyatu dengan cahaya sang elang. Dari bawah, warga melihat dua sosok itu terbang tinggi, menembus awan, lalu menghilang di balik sinar mentari pagi. Namun cahaya yang mereka tinggalkan di langit membentuk bentuk hati bercahaya, lambang cinta abadi antara manusia dan alam. Hari-hari berlalu. Warga desa Waringin membangun sebuah taman kecil di puncak bukit, tempat Sinta terakhir berdiri. Di tengah taman itu tumbuh bunga berwarna keemasan, yang hanya mekar setiap tahun sekali saat purnama penuh. Mereka menamainya kembang cahaya Sinta. Konon, siapapun yang menyentuh bunga itu dengan hati bersih, akan merasakan kedamaian luar biasa, seolah disentuh oleh sayap elang emas sendiri. Desa Waringin menjadi tempat ziarah bagi banyak orang. Bukan untuk mencari kekayaan,
tapi untuk mencari hikmah kehidupan. Para ibu menceritakan kisah Sinta kepada anak-anak mereka, bukan sebagai legenda, tapi sebagai pengingat bahwa kebaikan tak pernah hilang, meski raga telah tiada. Bertahun-tahun kemudian, seorang anak perempuan dari desa lain datang ke bukit itu. Ia miskin, sering dihina seperti dulu Sinta pernah alami. Ia menangis di bawah bunga emas, memohon agar hidupnya berubah. Tiba-tiba, angin berembus lembut. Kelopak bunga bergetar, dan satu helai bulu emas kecil jatuh perlahan ke telapak tangannya. Anak itu tertegun, bulu itu bersinar hangat, lalu menghilang masuk ke dadanya. Ia merasa dadanya terang, hatinya tenang. Dari langit terdengar suara lembut, nyaris tak terdengar namun jelas. Jangan takut, nak. Selama hatimu jujur, kau akan menemukan jalanmu. Anak itu menatap langit dan tersenyum. Ia tidak tahu bahwa di atas awan, Sinta dan elang emas sedang terbang bersama, menjaga dunia dari jauh, memastikan cahaya kebaikan tetap hidup di hati manusia. Dan begitulah, legenda elang emas pembawa takdir menjadi kisah abadi. Tentang seorang gadis desa yang pernah dihina, tapi dengan kesabaran, kasih, dan ketulusan, ia mengubah penderitaan menjadi cahaya yang menyinari dunia. Bukan emas yang membuatnya kaya, tapi jiwa yang tak pernah berhenti percaya pada kebaikan.